Assalamualaikum, hai, kembali lagi dengan saya Husnul Maisha. Pada podcast kali ini kita akan bercerita tentang program studi Diploma 3 dan Organisasi dengan narasumber kita kali ini yaitu Kak Muhammad Fadli Nur Alwani sebagai alumni dari Diploma 3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar Angkatan 2018. Sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan podcast selanjutnya. Stay tune ya. Nah, jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Kak Muhammad Fadli Nur Alwani. Hai Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kalau sekarang saya juga sementara sebagai mahasiswa semester 1 di kelas transfer 2021. Selain itu saya juga sementara sedang menjabat sebagai anggota Badan Riset Mahasiswa periode 2021-2022. Oke, jadi lumayan sibuk ya Kak ya? Ya, cukup lah. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Diploma 3 dan tentang organisasi. Nah, awalnya mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit bagaimana sih D3 itu atau program studi Diploma 3 itu sendiri? Ya, oke. Kalau misalnya seperti itu mungkin saya lebih baik menjelaskan diri saya dulu ya, bahwa saya ini merupakan alumni D3 dulu. Jadi sebelum saya melanjutkan perkuliahan di transfer 2021 DS1, awalnya saya merupakan mahasiswa D3 angkatan tahun 2018 gitu. Jadi selama 3 tahun kurang lebih saya sudah tahu bagaimana rasanya gitu melaksanakan menjalani perkuliahan di D3. Kemudian apa sih itu D3 Farmasi gitu loh. Jadi sebetulnya D3 Farmasi itu merupakan pendidikan vokasi ya. Namanya saya diploma gitu, pendidikan vokasi khusus di bidang kefarmasian yang mana lulusannya itu difokuskan untuk menjadi TTK. Mungkin teman-teman juga tahu kan TTK itu apa? Tenaga Teknis Kefarmasian. Yang mana itu nanti ilmu-ilmu yang diajarkan ya kurang lebih ilmu-ilmu tentang kefarmasian hal menjadi TTK begitu, ruang lingkup TTK, batasannya TTK gitu. Ya seperti itu D3 Farmasi. Oke. Terus Kak, kenapa sih Kakak langsung memilih langsung ambil D3? Karena kan misalnya kayak saya pribadi gitu kan, kayak menurut saya itu nanggung gitu Kak, mending ambil langsung S1 gitu, sekolah yang 4 tahun. Mungkin menurut beberapa orang juga ya, atau mungkin juga ada beberapa orang yang menurut mereka kayak gak apa-apa gitu, ambil D3 aja dulu gitu. Apa yang melatar belakangi Kakak untuk memilih D3 ini, ambil program studi D3? Ya, bahkan ada juga loh yang bilang bahwa ambil S1 itu nanggungnya karena belum sampai apoteker gitu, kalau D3 bisa langsung kerja. Banyak sekali pandangan memang seperti itu. Kita tahu banget kan bagaimana pandangan dosen banyak sekali ya. Memang kalau misalnya kita katakan D3 itu nanggung, betul nanggung apabila mau lanjut S1, nanggung banget. Seandainya langsung S1 saja kan bisa lebih cepat kan. Kalau D3 lu baru S1 pasti minimal 5 tahun lah baru bisa selesai dapat sarjana gitu kan. Ya kenapa saya memilih D3? Ya sebetulnya memang alasannya mainstream sih, tapi memang inilah yang terjadi bahwa ada juga pengaruh orang tua di situ. Jadi orang tua juga awalnya juga saya maunya ke S1 Farmasi. Bahkan saya sudah mengambil formulir S1 Farmasi, sudah menulis, sudah mengembalikan, sudah bayar bahkan uang formulirnya. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya orang tua bilang, Fadli sebaiknya kamu ambil D3 saja. Gitu. Peluang kerja D3 itu lebih besar, kan kita tahu bahwa dia sebagai tenaga teknis kefarmasian. Gitu. Dulu kan kita tahunya tenaga teknis kefarmasi itu lulusan D3. Ya. Jadi akhirnya alhasil singkat cerita, saya pun mengambil formulir D3 gitu, mengembalikan yang tadi itu yang S1, saya masuknya di D3 Farmasi. Jadi alasannya karena peluang kerjanya lebih banyak gitu Pak? Iya, peluang kerjanya lebih banyak dan kalau regulasi saat ini yang dapat menjadi tenaga teknis kefarmasian di kepemerintahan misalnya itu sebagai PNS begitu, itu lulusan D3 gitu. Jadi cuma ada 2 pilihan, D3 atau apoteker, nggak ada S1. Kakak bisa ceritakan sedikit pengalaman selama kuliah D3 nih, entah itu sukanya atau dukanya atau dari sistemnya itu sendiri gitu. Ya banyak ya, suka duka itu banyak pasti. Ya selama di D3 di sini saya lumayan banyak lah berikut dalam suatu kegiatan baik itu akademik maupun non akademik. Di semester 1 saja
dari 9 mata kuliah teori, 8 diantaranya saya ketua kelasnya. Sebanyak itu begitu. Bukan karena saya rakus ya, tapi karena memang teman-teman juga dorongnya begitu, Fadli kau aja ambil gitu. Jadi ya sudah saya ambil. Akhirnya alhasil alhamdulillah juga, meskipun sempat sedikit keteteran, tapi saya dapat banyak pengalaman begitu. Suka dukanya tentu banyak ya. Sukanya karena kita kuliah D3 itu sejak awal sudah banyak praktikum. Tidak pakai istilahnya menunggu dulu semester berapa baru sibuk-sibuk ya, enggak, dari awal langsung dikasih 3 lab. Dalam 1 minggu 4 kali pertemuan di lab gitu. Jadi sukanya karena kita berhasil, kita bisa kumpul-kumpul kerja laporan, tugas. Itu kita bisa saling mengenal satu sama lain, kan semester 1 begitu ya. Bersama untuk proses pengenalan. Dukanya ya kalau batal lab. Ya mungkin karena kita apalagi saya kan latar belakangnya bukan orang farmasi. Banyak teman saya yang merupakan alumni SMK farmasi. Ketika masuk D3 farmasi nggak terlalu kaget dia. Toh nggak terlalu kaget, dia sudah paham, oh seperti ini loh di farmasi. Bagi kami yang bukan seperti itu, kami kaget. Apa ini? Apa semua ini? Kaget kan tiba-tiba. Iya, kaget karena seperti ini sibuknya perkuliahan farmasi begitu. Apa ini, kenapa seperti ini gitu kan? Jadi kadang tidak 1 kali 2 kali, bahkan berapa kali tuh saya sudah batal lab 1 kelas. Kayak gitu dukanya. Duka semua ini. Apa ya? Duka semua mahasiswa ya. Iya, semua yang gitu. Apa? Hal yang ditakutkan semua mahasiswa farmasi gitu kan. Ya. Takut lab. Itu nggak bisa dibayangkan sih, kayak sudah berjuang terus tiba-tiba batal gitu. Ya. Itu yang betul-betul wah. Sakit juga sebetulnya, tapi lama-lama ya karena sudah terbiasa kan, kita sudah tahu bagaimana caranya mengatasi hal tersebut, akhirnya terbiasa gitu. Lama-lama terbiasa. Berarti di awal-awal nih sering banget kayak semester awal gitu Kak? Sering keteteran. Cuman mungkin karena dikatakan, mungkin asistennya juga bilang kalau mungkin karena masih baru jadi ya lebih sering dimaafkan gitu. Tapi semakin kesini semakin tegas partnernya. Toleransinya masih ini ya, tidak terlalu gimana sih? Toleransinya masih diberikan gitu, luas pada saat awal semester gitu kan. Terus kan sekarang Kakak udah sekarang lanjut ke S1 Kak. Perbedaan yang paling Kakak rasain ketika kuliah D3 dan S1 tuh apa Kak? Jelas terasa bahwa kalau kita kuliah D3 perkuliahan teorinya itu tidak sedalam perkuliahan teori di S1. Lebih ke ilmu-ilmu luar-luarnya aja begitu kalau istilahnya orang gitu ya. Kalau D3 itu simpel-simpel saja, ilmu-ilmu praktis aja gitu yang dipakai untuk kerja. Kalau misalnya S1 itu lebih mendalam lagi, lebih bertanya lebih jauh lagi. Contoh misalnya, kalau D3 kita tahu bahwa antibiotik itu harus dihabiskan ya. Tapi kenapa sih harus dihabiskan? Itu dia satu kita pelajari kan, lebih mendetail gitu. Kenapa sih begitu? Tapi ya itulah jadi pembeda. Kemudian selain daripada itu, dari segi praktikum juga beda. Kalau di D3 itu mata kuliah praktikum banyak sekali. Jadi praktikum itu bukan hanya yang kayak di lab saja. Ada juga mata kuliah praktikum, dia sifatnya praktikum tapi tidak pakai lab. Jadi D3 itu misalnya ada praktikum perapotekan gitu. Dia bukan di lab. Ada banyak lagi lah. Saya tidak terlalu hafal ya. Banyak sekali praktikum yang sifatnya non lab. Begitu. Jadi dia kadang masuknya di kelas begitu. Kadang juga di apotek simulasi gitu. Gitu. Jadi praktikumnya dibuat di lab. Praktikum non lab. Dia sifatnya praktikum, jumlah SKS-nya hitungannya praktikum, lama waktunya praktikum. Tapi dia tidak di lab, bukan lab biologi, bukan lab farmakologi, bukan. Kayak gitu ya. Berarti lebih kayak mirip ke teori gitu ya, Kak? Mirip teori tapi berpraktik orangnya. Dia tidak pakai lab tapi tetap berpraktek. Berpraktiknya misalnya ya kita mensimulasikan bagaimana kita bekerja nanti di lapangan, bekerja nanti di apotek seperti apa sih begitu. Kita bagaimana melayani pasien kayak gimana sih, berinteraksi dengan pasien itu kayak gimana sih, gitu. Menerima resep itu kayak gimana sih. Menarik sih. Ya, jadi memang kita disering-sering untuk melakukan praktik gitu kan. Kan kita ini sebagai tenaga teknis kefarmasian kan harus sering punya pengalaman kerja gitu. Jangan kita kalah sama orang-orang yang di luar gitu kan. Nah, itu yang jadi pembeda dari antara S1 dengan D3. Terus kalau dibilang sibuk gitu Kak, lebih sibuk pas kuliah D3 atau S1? Dua-duanya sibuk. Kita tahu farmasi kan? Iya sih. Farmasi.
Mungkin karena saya transfer ya. Transfer itu lama waktu kuliahnya ya normal 4 semester 2 tahun ya. Iya. Mungkin karena itu juga mungkin makanya mata kuliahnya dipres sehingga saya rasanya padat begitu. Jadi sebenarnya tidak ada pembeda antara saya ketika D3 sama S1, rasanya sama-sama padat saja begitu. Sama-sama ya. Iya. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Mungkin dari segi pembelajarannya gitu mungkin lebih ke teori gitu kalau S1. Ya betul. Kalau enjoy gitu Kak, lebih menikmati pada saat D3 atau S1? Kalau enjoy ya karena kan saya juga masih semester 1 ini di Iya. 1 ya. Jadi saya belum merasakan sepenuhnya. Tapi ya saya lebih, kalau secara saya pribadi ya, saya lebih enjoy di D3 begitu. Kenapa? Karena mungkin karena di D3 itu saya jadi lebih bebas begitu untuk apa ya istilahnya, saya lebih bebas untuk mempelajari hal-hal yang lain begitu. Iya. Kalau kita kuliah S1 itu memang kita tidak bisa sambilkan belajar hal-hal lain karena kita harus fokus belajar S1 itu materinya mendalam. Iya. Saya baru benar-benar masa kuliah itu ketika S1 sebetulnya. Iya. Oh. Maksudnya ketika D3 itu saya kuliah tapi ya saya sudah tahu ini rumusnya. Saya sudah tahu ini mata kuliahnya, saya sudah tahu ini, saya sudah sedikit tahu lah dari SMA gitu loh. Kan kita jurusan IPA kan. Iya. Sudah tahu lah dikit, tapi kalau masuk S1 wah, saya benar-benar sepertinya farmasi ya. Pemahamannya tentang obat itu harus seintens ini gitu. Iya. Jadi sedalam ini gitu ya. kalau bilang enjoy sambil kuliah, D3 lebih enjoy saya. Karena lebih banyak prakteknya juga ya Kak. Ya. Kalau prakteknya itu memang menyenangkan nggak sih Kak? Kalau menurut saya sih Harusnya menyenangkan. iya. Kita begini, karena kita orang farmasi ini tidak jauh-jauh dari lab, harusnya kita itu menjadikan lab sesuatu yang menyenangkan. Buat apa? Biar kita betah di lab. Iya. Bagaimana toh kan kita kuliah farmasi, tidak mungkin kita lepas dari lab. Iya. Lantas kalau misalnya kita tidak betah di lab, bagaimana ceritanya kan? Pasti kan malas kuliah Iya. ujung-ujungnya kan. Nah tapi ya kita tahu ya karena kan di lab itu banyak peraturan ya yang harus kita patuhi. Jadi mungkin ada dari beberapa mahasiswa yang dia cenderung kayak, aduh saya malas lab nih, saya terlihat ribet gitu. capek gitu. Iya. Banyak sekali aturan-aturan yang harus dipenuhi begitu kan. Jadi udah give up duluan gitu. Iya, sudah menyerah duluan gitu. Iya, betul. Tapi semestinya yang saya sampaikan juga bahwa mari kita meskipun seperti itu pahamilah bahwa itu untuk kebaikannya kita gitu, untuk meningkatkan kemampuannya kita gitu ya kan. Jalani saja dengan baik, jalani saja dengan ikhlas, insya Allah pasti ada efeknya, pasti ada peningkatan pada diri kita gitu. Iya. Adapun itu kayak aturan-aturan yang dibuat dari praktikum yang terkesan atau terlihat ribet itu sebenarnya membuat kita lebih disiplin gitu. Ya, Kita dari asisten yang mungkin kayak menurut kita kayak bagaimana ya, menurut kayak kelihatannya kayak lebih garang gitu daripada dosennya gitu. Iya banyak sudah sih. Sudah jadi rahasia umum itu. Iya gitu. Mahasiswa lebih takut asisten daripada dosen ya kan. Betul. Tapi ya, itu semuanya ada pelajaran yang akan kita dapatkan ke depannya. Iya betul. Terus kan seperti yang saya bilang tadi gitu Kak, kalau misalnya kayak banyak orang awam itu yang menganggap bahwa D3 itu nanggung. Nah sementara beberapa orang itu menganggap bahwa ya tadi D3 itu lebih lebih mungkin prospek kerjanya tuh lebih luas gitu. Nah Kakak bisa kasih wejangan buat teman-teman yang mungkin rencananya gitu akan mengambil program studi D3 ke depannya gitu Kak. Ya, untuk mengambil program studi D3 farmasi ya utamanya D3 farmasi, banyak teman saya itu yang ambil D3 farmasi itu sebetulnya sudah punya prospek ke depannya untuk kerja. Jadi yang menganggap bahwa D3 nanggung itu sebetulnya adalah orang-orang yang ingin punya prospek kerja, ingin sekolah gitu. Oh iya. Jadi pasti akan bilang kalau D3 akan lebih lama, akan lebih banyak lagi uang yang dikeluarkan, pasti dikatakan nanggung. Tapi sebetulnya D3 itu peruntukannya adalah apabila lulusannya dapat langsung keterima bekerja sebagai tenaga kefarmasian. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk kasih wejangan untuk sebelum masuk D3 ya, punya prospek untuk bekerja gitu. Gak apa-apa juga kalau gitu ya punya bayangan ke depan, saya mau kerja gitu. Pun kalau misalnya mau sekolah nggak apa-apa kan. Ya itu mungkin barangkali yang saya sampaikan kepada orang-orang yang mengambil D3 farmasi. Tapi apapun itu semuanya baik apalagi cukup dapat restu orang tua saja, insya Allah lancar gitu ya kan. Orang tua gitu, itu the first
Oke, lanjut nih, intermezzo ya. Jadi Kak Fadli ini selain dia sekarang aktif kuliah, dia ini memang udah dari awal ya Kak, itu aktif organisasi juga. Nah, walaupun aktif organisasi, tapi Kak Fadli ini juga bukan pernah sih, lebih ke selalu gitu mendapatkan awards atau penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi di tengah-tengah dia aktif berorganisasi. Mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit pengalaman selama berapa semester gitu di D3 Kak, itu mendapatkan awards gitu, penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi. Ya, mahasiswa berprestasi di Kopsifa ya. Ya. Jadi saya selama 6 semester berkuliah, semenjak semester 1 itu saya sudah dapat mahasiswa berprestasi begitu. Jadi kan itu di Stifa itu kita akan mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi setiap wisuda. Wisuda itu ada wisuda Oktober dan wisuda periode Maret, ya kan. Nah, hampir jadi semester 1 hingga saya semester 5 itu saya selalu dipanggil untuk menghadiri wisuda untuk sebagai penerima mahasiswa berprestasi. Gitu. Jadi kurang lebih 5 semester itu setiap wisuda saya pasti dipanggil namanya, saya naik lagi gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur juga ya. Alhamdulillah karena ya pertama berkat doa orang tua tentu saja. Yang kedua, alhamdulillahnya saya ditempatkan sama teman-teman yang bagus yang support gitu. Alhamdulillahnya itu dengan lingkungan yang baik, dengan orang tua juga yang mendukung. Alhamdulillah saya dapat menjalani perkuliahan dengan begitu baik. Saya menganggap ini begitu baik. Saya tidak pernah berekspek bahwa saya akan seperti ini. Saya kiranya dulu saya masuk Stifa ya, saya diam-diam saja, saya bukan cuma saya yang luar biasa gitu, saya diam-diam saja, saya tidak terkenal begitu. Gitu. Saya bayangannya seperti itu saja sebelumnya, tapi ternyata alhamdulillah bukannya terkenal banget ya, nanti bilang kepedean juga nanti. Tapi alhamdulillah lancar gitu, dan bahkan dapat membanggakan orang tua, itu saya yang sangat bangga. Saya bahagia kan. Jadi lebih dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Iya, betul. Berarti lingkungan itu memang menurut Kakak sangat berpengaruh gitu ya? Iya, berpengaruh sekali saja. Syukurnya dapat lingkungan yang baik. Alhamdulillah. Okay. Terus kan ini sudah kelihatan banget nih ya suksesnya Kakak mendapatkan penghargaan MAPRES selama beberapa semester. Bisa kasih tips bagaimana sih caranya supaya bisa gitu menjadi mahasiswa berprestasi dan bisa konsisten gitu Kak? Atau dari cara belajarnya seperti apa, atau Kakak bisa ceritakan sedikit cara belajar Kakak seperti apa gitu? Ya, kalau misalnya saya ditanya seperti itu, saya akan katakan semuanya berangkat dari mindset. Oke. Gitu. Kadang kita sebagai mahasiswa beranggapan dikasih tugas jadi beban, dikasih pekerjaan malah bikin capek. Iya, betul. Padahal semestinya kalau mindsetnya kita ubah, dengan tugas kita jadi paham, dengan kuliah kita jadi meningkat pengetahuannya kita. Justru kita merasa rugi kalau kita ikut perkuliahan tapi keluar dari perkuliahan kita nggak tahu apa-apa. Kita harusnya rugi. Kita rugi apa? Rugi waktu, ya kan? Rugi biaya, kita bayar SPP, ya kan? Jadi mindset ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya kita tidak menganggap bahwa kuliah itu beban begitu. Kapan ini masalah motivasi sebenarnya ya? Kalau kita sudah tidak termotivasi, jangankan untuk kuliah, jangankan untuk menulis laporan, ikut praktikum aja malas gitu. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita, wah saya mau tahu nih ilmunya, saya mau tahu nih bagaimana sih efeknya obat terhadap hewan, saya mau tahu nih, pasti kita termotivasi dari awal kan? Kepo lama-lama, kita ada penasaran berakibatkan kalau kita senang dengan ilmu tersebut. Kalau kita sudah senang, kita betah, pasti lancar, saya jamin. Ya, karena kalau misalnya kita berpikiran bilang, aduh saya dikasih tugas sama dosenku, suruh lagi cari jurnal, pahami itu sebagai bentuk oke, setelah ini saya akan paham tentang jurnal. Jadi kita enjoy begitu jalaninya, tidak terbebani. Kita menganggap itu sebagai bentuk melatih diri untuk meningkatkan diri menjadi lebih meningkat lagi, seperti itu. Jadi semuanya berawal dari mindset. Kalau mindsetnya kita sudah bagus, mindsetnya kita sudah ikhlas, insya Allah untuk menjadi MAPRES itu tidak sulit untuk didapat. Tidak sulit ya Kak? Tidak, iya. Seperti itu sebetulnya. Berarti berangkat dari rasa ingin tahu. Betul. Rasa ingin tahu ya. Kadang juga ada yang seperti ini loh. Kalau tulis laporan misalnya, kan kita farmasi ya, kita orang ke farmasi. Kalau tulis laporan, yang penting selesai deh. Mau saya bagus tulisanku, bisa dibaca atau tidak, yang penting selesai, yang penting dapat asistenku selesai mak. Akhirnya kan, coba kalau ujian, tahu enggak, paham tidak, belum tentu. Iya kan? Nah, tapi coba orientasinya kita adalah
saya mau paham ilmunya, makanya saya tulis laporan. Pasti dia akan tulis, meskipun mungkin dia buru-buru kah, meskipun dia mungkin menyontek kah, tapi dia tidak akan nyontek sembarangan. Dia tidak akan tulis asal-asal saja, dia pasti paham apa sih yang saya tulis. Nah, jadi tertarik tuh orang yang asal tulis aja, sama yang betul-betul paham gitu kan. Kadang juga lucunya mahasiswa, dia yang tulis, dia yang disuruh baca nggak tahu bacanya. Banyak banget gitu. Begitu kan. Jadi betul banget sih. Jadi kita perlu untuk membangun motivasi dulu dari awal. Karena kalau itu sudah kokoh dari awal, insya Allah semuanya bisa kita lewati dengan baik. Jadi awalnya itu punya motivasi yang kuat gitu. Apakah orang tua tuh menjadi salah satu motivasi kakak juga? Iya, betul sekali. sekali. Motivasi dari diri sendiri, motivasi dari luar ya termasuk orang tua juga ya kak ya? Iya, motivasi dari luar, karena kebetulan saya kan orang Makassar ya, saya lahir dan besar di Makassar. Saya tidak seperti teman-teman yang lain yang ngekos begitu. Salah satu privilege yang saya miliki itu. Mungkin teman-teman yang lain pasti akan merasakan homesick lah, rindu orang tua lah, di kos lah. Saya nggak ngerasakan itu. Tapi karena saya nggak rasakan itu, saya lihat persis orang tuaku kerja. Iya betul. Karena saya lihat persis orang tuaku capeknya kerja, bangun pagi, subuh, pulang malam, dan semacamnya. Saya jadi termotivasi juga, bilang, wah kalau saya nggak kuliah baik-baik ini, sia-sia dong orang tua saya kerja begini, kan? Nah, jadi orang tua juga itu sangat berpengaruh lah bagi saya. Apalagi saya sering komunikasi dengan dosen-dosen, dan termasuk juga ibu ketua Stiva ya, sekarang Ibu Siar, itu pernah bilang sama saya, bilang, Fadli kamu pasti jam berapa mau bangun? Saya bilang jam 3 Bu, kamu mau jam 3 untuk kau kuliah nak, jadi kuliah baik-baik Pak ya. Makin termotivasi lah saya kalau ditanya seperti itu kan. Jadi seperti itu, betul-betul memang orang tua, mari kita menjaga hubungan yang baik dengan orang tua gitu, kalau kita mau lancar urusannya kita gitu kan. Iya. Jadi pentingnya, selain pentingnya motivasi dari diri sendiri, motivasi dari luar juga penting ya kak ya? Iya. Oke, jadi sekedar info, jadi Kak Fadli ini awalnya itu menjabat sebagai anggota Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa periode 2019-2020. Nah kak, saya mau minta sedikit kakak meluruskan gitu dari mindset saya nih gitu. Bukan mindset saya aja sih, maksudnya teman-teman saya juga itu kalau Departemen PSDM itu kayaknya hobinya tuh marah-marah aja gitu. Maksudnya perannya yang menonjol tuh kayak nggak kelihatan gitu, karena yang kelihatan itu kayaknya marah-marah terus kan. Jadi menurut kalian bagaimana? Iya nggak sih? Jangan karena menurut saya aja gitu. Menurut kalian? Gas. Iya kan? Maksudnya kayak marah-marah gitu loh. Iya sih, waktu awal pikirnya begitu. Iya kan, betul. Jadi mungkin kita bisa meluruskan gitu kan. Sebenarnya perannya ini apa sih dari Departemen PSDM itu sendiri? Ya, sebetulnya kami tidak menyangkal ya. Kami pun tidak menyangkal bahwa pasti betul ada mahasiswa yang beranggapan seperti itu. Iya. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa memang yang paling menonjol untuk soal marah-marah, iya kan, adalah PSDM, gitu kan. Tapi disinilah saya mencoba untuk meluruskan ya, bahwa sebetulnya PSDM itu lebih luas dari sebatas marah-marah. Gitu. Jadi PSDM itu tidak, namanya saja kan pengembangan sumber daya mahasiswa. Iya. Jadi memang untuk segala masalah pengembangan mahasiswa itu di PSDM lah bermuara di situ. Misalnya apa? Minat dan bakat gitu. Jadi bagi mahasiswa yang punya minat dan bakat di hal tertentu, maka bisa tanya ke PSDM. Makanya PSDM itu menaungi dua departemen yang menaungi dua UKM. Ya. UKM apa itu? UKM seni, aim to art, Almar sama Dhani Art, dengan UKM STAR sebagai UKM olahraga. Jadi untuk mahasiswa yang misalnya punya minat di bidang seni ataupun olahraga, ya itu akan diakomodir, dia akan difasilitasi oleh PSDM, betul sekali ya. Dan juga selain itu PSDM juga dia bertindak sebagai penerima keluhan mahasiswa juga. Gitu. Jadi menampung aspirasi. Mahasiswa. Jadi memang tugas BEM secara keseluruhan kan itu ya, sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa ya. Dan PSDM itulah tempatnya, gitu. PSDM nanti yang kemudian akan meneruskan bersama dengan 4 pilarnya, Pak. 4 pilarnya menuju pihak-pihak terkait untuk masalah aspirasi tersebut. Selain itu PSDM juga dia dapat menjadi yang mencari begitu, menelusuri siapa sih mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dalam hal akademik utamanya. Gitu. Jadi PSDM juga itu tidak mutlak, tidak sempit hanya sebatas marah-marah saja ya, tapi PSDM itu dia
yang paling sering untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Gitu. Jadi segala macam hal yang terkait mahasiswa itu ke PSDM, seringnya seperti itu. Lebih kayak membantu mahasiswa untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah, ada problem gitu. Ada permasalahan dengan antara mahasiswa, ya PSDM hadir turun tangan di situ untuk menengahi seperti itu. Tapi saya tidak memungkiri kok bahwa misalnya banyak yang mengatakan bahwa PSDM itu cuma kerjanya marah-marah. Iya betul. Ya karena memang PSDM yang dibebankan tugas untuk mengkader mahasiswa baru. Nah jadi seluruh pandangan mahasiswa baru PSDM itu isinya kakak-kakak yang suka marah-marah. Ya kami tidak menyangkal itu deh. Kami juga pasti menyadari dan kami terus memperbaiki hal tersebut supaya tidak seperti itu gitu. Supaya mengurangi miskom ya sebenarnya maksudnya. Karena kan sebenarnya perannya luas gitu kan Kak. Cuma yang kelihatan selama ini ya marah-marahnya itu. Gitu. Tapi padahal tujuannya tuh untuk membentuk karakter mahasiswa itu sendiri. Jadi memang mungkin pada saat maba kebanyakan interaksinya dengan PSDM itu adalah dalam hal dimarahi dan memarahi. Tapi sebetulnya kalau misalnya mahasiswa yang sudah semester 3, semester ke atas ya hubungannya itu dalam hal untuk pengembangan mahasiswa. Ya punya minat dan bakat, punya persoalan, ya silahkan ke PSDM. Jadi mungkin lebih kelihatannya pas sudah naik semester gitu. Harusnya seperti itu. Tapi barangkali mungkin karena masih kurang kelihatan, ya itu jadi PR kami juga dari BM ya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi ini juga sebenarnya informasi buat adik-adik nih yang mungkin sekarang merasa kayak kenapa sih kayak marah-marah mulu gitu kan bagian PSDM gitu ya, tapi kan sebenarnya ini ya udah diluruskan sebenarnya itu maksudnya baik gitu. Jadi jangan negative thinking gitu. Kemudian kan sekarang berlanjut dari menjadi anggota PSDM terus naik tingkat menjadi wakil ketua BEM periode 2020-2021. Berarti ini ya tanggung jawabnya lebih besar dong Pak, jelas. Rasanya bagaimana Pak memegang tanggung jawab yang besar itu? Rasanya pertama deg-degan ya. Ada deg-degannya juga? Iya, saya masih manusia juga ya. Rasakan juga tuh deg-degan bagaimana rasanya mengemban amanah yang besar gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa ketika selesai periode yang 2019-2020 itu kemudian kan masuk lagi pembukaan anggota pengurus BEM 2020-2021. Pas saat itu Kakak Dardi ya, dia itu terpilih menjadi ketua umum BEM. Nah, lantas beberapa hari setelah itu tidak lama beliau hubungi saya bilang, Fadli minta kesediaan untuk menjadi wakil ketua umum. Saya awalnya berpikir, namun kemudian sekali cerita akhirnya saya terima. Dari situ dari awal memang saya sudah meniatkan bahwa saya terima jabatan ini, saya terima tanggung jawab ini, insya Allah satu periode saya siap untuk melaksanakannya. Seperti jadi dari awal memang bukan main tiba-tiba saja, tapi dari awal memang kita sudah tanamkan niat dulu, perbaiki niat dulu ya begitu, tanamkan motivasi dulu supaya kita jalaninya juga kuat dengan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Dan ya betul bahwa ketika perjalanan menjadi wakil ketua umum itu banyak problem yang dihadapi baik itu internal maupun eksternal. Tapi sekali lagi bahwa kalau mindsetnya kita menganggap semua masalah itu adalah anugerah, tentu saja bahwa masalah tersebut menjadikan kita menjadi lebih baik lagi gitu, melatih kita untuk menjadi pemecah masalah, problem solver gitu. Jadi kita walaupun semua masalah maksudnya masalah sendiri saja ada gitu, kemudian mau menanggulangi lagi masalah di luar gitu kan, itu kan berat rasanya gitu. Kemudian pertanyaan yang paling ini sih Kak, jawabannya paling ditunggu-tunggu gitu, apa sih yang melatar belakangi Kakak masuk atau aktif gitu berorganisasi dari semester awal ya, dari semester awal D3 sampai sekarang S1 juga gitu ya Kak ya. Jadi apa yang melatar belakangi Kakak? Ya seperti yang saya bilang tadi bahwa sebetulnya sebelum saya masuk Stiva saya punya gambaran bahwa saya akan jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Saya akan jadi mahasiswa yang kerjanya cuma kuliah saja terus selesai nggak ada gitu. Tapi mungkin karena dasarnya memang saya tidak bisa tenang ya, jadi akhirnya ada kegiatan dipanggil sedikit ikut gitu ya, apalagi ada senior panggil ikut datang gitu. Jadi lama kelamaan tanpa dipanggil pun saya ikut ikut sendiri gitu kan, ikut sendiri karena betah begitu. Jadi pengaruh lingkungan juga itu sangat berpengaruh. Ya kalau lingkungannya kita bikin betah, saya yakin seribet apapun kondisinya kita tetap bakal mau begitu. Makanya lingkungan itu sangat penting.
beruntungnya adalah karena saya ketika menjadi pengurus BM, saya dikelilingi oleh orang-orang yang alhamdulillah solid lah dalam artian begitu. Meskipun adalah cekcok antar ini gitu, pastilah ada ya kan. Iya, wajar ya. Tapi selama overall semuanya kami saling menguatkan, saling ini, jadi alhamdulillah saya betah, termasuk juga dengan Ardi begitu. Iya, Jadi iya. saya sama Ardi berjalannya seiringan begitu. Oke. Semenjaknya awal periode ini kabinet literasi ini, di situ saya sering sekali berkoordinasi dengan Ardi, bahkan di luar masalah-masalah kampus pun saya sering ketemu sama Ardi begitu, baku bawa lah sama Iya, Ardi. iya. Akhirnya terbawakan sampai di organisasi juga begitu. Iya. Seperti itu. Jadi ya pengelola lingkungan. Oke. Terakhir yaitu quotes, kita bisa sedikit bisa memberikan kita quotes untuk mungkin memotivasi kita agar kita selalu semangat gitu. Ya, saya tidak tahu apakah ini sudah pernah disebutkan di podcast sebelumnya. Oke. Tapi saya rasa ini sudah cukup umum ya, bahwa apa yang saya sampaikan, jangan menunggu siap untuk memulai. Ya, karena ketika tidak ada orang yang betul-betul siap untuk dalam memulai sesuatu, nggak ada. Oke. Penelitian mengatakan juga bahwa orang-orang yang sukses di bawah 30 atau 40 tahun itu punya kecenderungan yang sama, punya kesamaan, yaitu mereka mulai sebelum siap. Iya. Karena kadang tuh ada orang bilang gitu kan, bilang Iya, saya belum siap, saya nggak siap. Iya. Sampai kapanpun kamu tidak akan siap. Iya. Saya katakan kamu tidak akan siap, karena pasti kamu akan bilang kurang ini, kurang itu, kurang ini, dan seterusnya. Ambil itu, jalani, evaluasi, dan konsistensi. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Oke, itu adalah penutup quotes yang luar biasa yang mungkin teman-teman bisa ambil dan bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian aja podcast kita kali ini. Tunggu narasumber selanjutnya, pasti penasaran siapa lagi kan, pasti akan kedatangan orang-orang yang hebat juga. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan podcast selanjutnya. Bye.